Nih sore-sore gini gimana Dri? Kita bahas apa Dri enaknya Dri? Sebenarnya bukan bahas apa-apa, tapi gue mau curhat sama lu. Apa tuh? Jadi curhatnya gini. Jadi kan Produsernya rese ya? Ribet. selamat sore Mas Bayu. Oke, jadi kan kemarin sempat gue bilang gue road trip lagi ke Bali. Ini yang kedua kalinya, ya kan? Oke. Sampailah. Jadi pertama berangkat itu gue nyampe Balinya itu gue ke Bali Selatan dulu. Jadi gue nginep di Canggu. Nah setelah itu supaya deket sama Gilimanuk, menjelang beberapa hari menjelang gue mau balik ke Pulau Jawa lagi, gue ngineplah di Demenjangan. Demenjangan itu di Bali Utara, jadi udah Bali deket Utara. Gilimanuk. Oke, Itu oke. deket banget lah sama Gilimanuk. Nah, Iya. gue masuknya malam kan, begitu gue masuk, set, waduh, jalanannya batu-batu cuy, karena itu kan ini daerah konservasi. Enggak, Kan? yang salah lu. Kenapa bawa mobil itu? Kan biar bisa Pembuktian sih. segala medan, Iya, ya kan? pembuktian, oke. Pas gue masuk, teman gue depan Everest dong, nggak masalah kan? Gue cuman pas dia masuk duluan, gue cuman dalam hati gue jangan buru-buru, gue kagak bisa ngebut, mobil gue pendek, batu-batu semua. Nah pada saat malam masuk itu tercetuslah celetukan dari istri gue. Kenapa nggak Kamu pakai? ini. Kamu ya. Kenapa nggak pakai mobil yang tinggi aja ya? Kayaknya enak punya mobil tinggi. Nah, Berarti dikodain nih. dikodein. Dari situ gue mulai mikir apa ya. Cuman akhirnya Nambah apa jual nih? nah gini. Gitu. Akhirnya gue bilang sama istri gue, oke, mobil yang ground clearance-nya tinggi ya, tapi yang mobil ini nggak dijual ya. Yaudah diatur aja. Nah dari situ kan mulai tuh kepikiran mobil Yeah. apa yang ground clearance-nya tinggi, terus misalnya juga buat family tuh luas gitu kan ya. Iya. Mulai kepikiran nih, gue di 2022 misalnya gue bakal road trip lagi, apa ya? Sempat kepikiran Serena C26, Hyundai H1, Mazda 6 yang station wagon. Waduh, cakep. Itu cakep banget ya. Cakep banget. Harganya cuma juga cakep banget ya. Tapi rendah men, masih rendah. Itu masih rendah ya. Nah, terus abis itu Innova Reborn. Terus abis itu salah satunya Everest Everest. gitu kan ya. Nah, dari beberapa pilihan-pilihan ini masih belum tahu gitu kan ya. Karena gue juga mesti cari celengan semar, celengan Iya, ayam, betul. celengan bagong, Iyalah, celengan petruk. Nah, gitu. banyak nih. Iya. Tapi memang akhirnya secara kebutuhan, kalau misalnya lu doyan namanya road trip terus tiba-tiba dapat medan yang memang medan itu khusus untuk mobil-mobil yang ground clearance-nya tinggi, ya memang pilihan mobil-mobil yang ground clearance tinggi itu relatif lebih aman. Iya dong. Ya pasti. mau di jalan aspal mulus pun atau tiba-tiba masuk yang batu-batu itu aman. Kalau kemarin gue cuman aduh gitu doang. Dekat dengan Tuhan. Kembali dekat dengan Tuhan. Iya, makanya. Astagfirullah. Jadi ini ya, jalanan kenapa begini? Itu masuk ya. Jadi ke ininya, ke lobbynya. Gue ngeliatin jalan batu-batu, cukup, udah nih, lobby nih, reservasi lah, bla bla bla. Baliknya lagi lo jalan batu-batu aja, cukup. Nanti balik lagi nanti kan? Iya. Astaga. Cuma dari situ akhirnya kepikiran gue, waduh, ini kayaknya memang harus punya mobil yang ground clearance tinggi, terus kabinnya luas, buat anak-anak kan, karena kan kalau road trip pasti bawanya banyak lah ya, gitu. Berarti penggunaan sedan sementara ini kurang aman. Sebenarnya sih bukan kurang aman, cuman nyes saja. Jadi gue ribetnya gitu sekarang. Iya. Ngelihat intensitas bepergiannya, terus juga satu lagi nih, tol dari Palimanan ke Tegal, Masya Allah, itu kan lobang-lobangnya ajaib ya. Iya. Terus habis ditambal juga, Terbang lu. Iya, ditambelnya kan nggak yang rata. Iya. Terus kalau lewat di situ kenceng kan butak, Masya Allah. Aku cuma nyes aja. Velg 18 kena beginian gitu. Nah, yang pilihan yang terbaik apa nih, Indri? Buat Nggak, di 2022 nih. gue nggak tahu, tapi untuk di list paling atas adalah Innova Reborn. Paling atas ya. Paling atas. Tapi gue cari yang diesel. Oh iya, betul. Gitu. Jadi memang akhirnya ya ini mobil kayaknya dikasih apa namanya diesel busuk aman. Iya sih ya. Iya kan? Kuat kayaknya mesinnya ya. Diesel busuk aman. Mau ya kalau misalnya Iya pakai apa Dex berarti relatif lebih oke lah gitu kan. Cuman Dex. dalam artian
kalau pakai diesel busuk aja aman, si engine-nya ini kan berarti durability-nya oke gitu loh. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, kalau Benar. kepikiran gue, kalau dari suka bentuk sih gue C26. Serena C26 gue suka banget tuh bentuknya. Iya. Cuman kemarin pas gue kasih tahu ke ini kan ke istri gue, C26 Serena gimana? Tapi itu masih pendek nggak ground clearance-nya? Tapi memang akhirnya agak lebih pendek dibandingin Kelihatan si sih agak Reborn pendek. kan. Betul. Kelihatan Gitu. agak pendek. Jadi ya ribet-ribetnya tuh gitu. Ribet-ribetnya tuh adalah nyari mobil yang memang benar-benar pas, terus juga secara finansial pas, Betul. gitu kan. Biar celengan semar, celengan bagong, celengan-celengan itu bisa gampang gitu kan. Nah, terus juga secara maintenance itu relatif oke, artinya engine-nya bandel gitu. Iya. Betul. Gitu jadinya gua. 2022 ini kan balik lagi nih. Ya kalau misalkan kemenangan diraih oleh genrenya LSUV atau SUV masih megang peranan kayaknya ya. Iya, benar. Yang apa ya, hatchback atau apa ya mungkin berjalan gitu aja ya, karena sesuai harga juga kan pembeliannya kan. Nah di sini kan apa namanya, yang dapat insentif itu kan mobil-mobil barunya kan lucu nih. Ya paling kayak Toyota Calya gitu-gitu kan. Iya, betul. Agya dan sebagainya macam lah gitu ya, kayak ada Brio yang kandungan lokalnya udah tinggi kan. Nah itu kalau lu harus milih-milih kayak gitu, mobil apa tuh? Yang mobil-mobil baru kayak gitu tuh. Yang ini ya, pokoknya yang di bawahnya Avanza dan kawan-kawan di bawahnya ya. Apa ya? Mungkin kalau buat gue sih, kalau itu gue pilihnya si Honda Brio. Brio kali ya. Kecil banget ya. Brio kali ya. Iya. Ya mungkin kalau Honda Brio sih gue. Bentuknya sih kayaknya iya sih. Iya. Kalau dari bentuk gue suka Honda Brio. Cuman memang kalau dari kabin sih ya nggak bisa bilang apa-apa. Kali mungkin juga oke sih. Kalau untuk ya buat keloyongan aja sih enak kan. Iya. Ya bisa jadi. Jadi mobil-mobil itu bisa lah. Cuman entah kenapa kalau buat gue pribadi, kalau punya mobil CC-nya di bawah 2000 kayaknya kurang asik gitu. Kurang asik ya. Iya sih. Makanya kita kembali lagi ke selera nih. Iya. Gitu. Gue malah lebih doyannya apa? Mungkin Toyota Previa. Oh iya. Previa tuh kayak minivan Iya sebetulnya. benar. Itu cakep banget, Ri. Iya. Oh, sama satu lagi gue pengen. Previa tuh giling nih. Satu lagi Ki, yang gue pengen. Apa? Delica Ki. Delica juga cakep tuh. Wih. Betul. Ya. Itu pilihan orang nggak kepikiran sih. Iya. Karena nggak inget mobil ini ada ya gitu. Iya. Cuma kalau yang tahu mah pasti oke nih, pilihannya keren nih. Delica gitu. Bagus. Iya itu. Lebar lagi dia. Benar, lebar. Terus kalau secara rimsnya juga udah besar kan? Iya. Rimsnya gede kan? Boxinya juga buat naruh barang apapun gitu. Kayaknya masuk banget. Iya. Enak banget tuh mobil. Ada yang nyaranin G-Class. Cuman akhirnya itu kayaknya jadi cuma mimpi doang buat gua. G-Class sih kayaknya sih susah ya. Harganya ajaibnya. Atau BMW X Banjir. Iya. Bukan X5, BMW X Banjir. Buat kamu yang belum download aplikasi uang elektronik MotionPay, buruan download sekarang. Karena MotionPay lagi mau traktir kamu dengan bagi-bagi saldo gratis total puluhan juta rupiah. Caranya gampang banget. Download MotionPay yang tersedia di App Store atau Play Store, lakukan registrasi dan masukkan kode referensi THR. Ingat ya, THR. Terus, klaim THR kamu dengan ikutan giveaway-nya. Kamu berkesempatan dapat saldo gratis hingga 1 juta rupiah dan tambahan hadiah dari giveaway. Seru banget kan? Saldo gratis ini bisa digunakan untuk bayar-bayar semua kebutuhan yang tersedia di aplikasi MotionPay. Seperti transaksi scan QRIS di berbagai toko offline maupun online, beli pulsa, paket data, token listrik, dan bayar tagihan apapun lengkap dengan harga yang super hemat. Gak perlu ribet, kirim uang antar akun atau ke antar bank seluruh Indonesia juga bisa. Tunggu apa lagi? Yuk download dan registrasi MotionPay dan masukkan kode referensi THR serta ikutan giveaway saldo gratisnya. Iya, jadi ya itu yang membuat gue bukan ribet ya, tapi apa ya? Reward. Apa bedanya ya? Karena pilihan-pilihan itu gini. Gue kan mau milih mobil yang sekarang gue pergunakan adalah memang kalau secara mata gimana caranya mata gue itu merasa nyaman. Jadi mobil itu gue pendekin, gue pakai rim sebesar. Betul. Jadi di mata nyaman. Iya.
Buat jalan sih so far nggak masalah. 2 kali ke Bali aman. Cuman memang pada saat-saat kondisi tertentu dan jalan tertentu itu jadi ribet. Ribetnya iya. Menyedihkan hati ya. Ke Alas Purwo gue lewatin jalan batu-batuan. Nah iya. Ya nyes. Iya kemarin gue nginap di Menjangan nyes. Tapi ya meskipun itu berjalan dengan baik, tapi kan alangkah baiknya punya mobil yang ground clearance-nya memang tinggi gitu. Alangkah baiknya gue gak naik mobil ini. Menyakitkan hati ya. Iya sih. Mobil mah banyak banget sih bentuknya. Cuman yang emang buat digunain untuk nyamanan atau lu mau gas langsung ya sebetulnya SUV. Iya benar. Standar ya sih. Mau nggak mau ya. Iya, paling gitu. Cuman SUV-nya juga yang mana nih kan orang juga punya selera lagi kan gitu. Lu mau Jeep beneran atau mau pakai SUV Jepang gitu atau Eropa gitu macam-macam. Jadi bener-bener yang kayak maintenance-nya gimana? Cherokee deh, gue beli Cherokee deh gitu. Tapi pas dipakai, kok gini amat ya gitu. Yeah. Nggak sesuai itu ternyata. Karena pas ngelihat bagus. Pas dia naik mobil itu ternyata, wah ini gila, habis nih duit gue nih ngisi bensin doang gitu kan. Gitu-gitu kan. Iya. Macam-macam sih. Tinggal ya kalau mau aman-aman sih paling milihnya Everest boleh. Everest, iya. Everest keren. Everest keren sih. Gue sempat nyobain duduk di belakang kemudi, jadi punya teman gue itu enak. Intinya secara yang terakhir tempat kompartemennya iya. Kalau dia yang gen pertama. Oh, gen pertama. Gen yang pertama, yang oh iya. Yang mesinnya masih aman pakai bensin busuk. Common Rail. Iya, yang pokoknya masih pertama, gen pertama aja gitu. Nah, sama gue ini Ki. Si 202 gue kan depannya emang gue ganti Recaro kan. Memang gue berpikiran bahwa gue akan road trip dan gue butuh penopang yang buat gue itu merasa nyaman dalam perjalanan. Ya mungkin nanti pada saat gue misalnya punya mobil yang ground clearance-nya tinggi, mungkin akan gue pakai Recaro juga depannya. Gitu ya. Iya karena ya itu sudah membuat gue merasa nyaman perjalanan jauh gitu. Nggak terlalu capek sampai di rumah. Ya tetaplah rasa capek apalagi udah ini kan ya udah jadi manusia yang mateng gini kan. Iya, betul. Itu pasti capek lah ya. Gitu kan. Tapi itu sedikit banyak membantu gitu. Kalau buat gua. Ngaruh tuh ya. Ngaruh banget. Dia tuh apa sih? Bantalannya kali enak ya. Atau apa? Ya nggak ngerti ya. Posisi kayaknya kuncian badannya terus juga buat dia menahan tulang belakang gitu kan. Jadi itu sama pemasangannya pun waktu itu gue masang di tempat yang memang dia concern banget untuk ini gue pasangin ini duduk lo jadi enak ya gitu. Oke. Jadi memang sudah difikirkan. Iya. Nah, ya udah akhirnya gua pasang di situ dan ya udah nyaman. Gitu. Gue sih masih standar sih jok gue. Malah gue pengennya pakai jok warung kan. Diklik itu ya, yang panjang. Kalau berdiri satu yang di ujung jatuh. Kalau nggak ada orang ya. Iya. Kacau. Tapi ya, kalau buat lu nih, misalnya lu harus berpikir, lu membutuhkan mobil yang ground clearance tinggi selain tadi mobil idaman lu itu. Mobil yang common di Indonesia yang bakal lu pilih tuh apa? Lu mengaruh CC nggak sih sebenarnya milih mobil? Terkadang nggak juga sih. Tapi kalau kekecilan juga nggak mau, gitu. Yang wajar sih. Antara 1.800 sampai 2.000 lah. Iya biasa kalau udah atau biasa 2.000 lebih lah. Tapi nggak sampai 2.800, 3.000 gue sih nggak deh. Iya maksudnya gini, kalau udah biasa kena CC 1.800, 2.000, motor itu 1.500 tuh kayaknya gimana gitu ya. Iya, apa ya? Kan gerungnya beda mesin. Iya. Nyamannya beda gitu. Kuping juga nggak bisa dibohongin berarti. Nggak bisa dibohongin. Ya pilihan gue sih apa ya? Paling kalau misalkan untuk gue jalan-jalan jauh gitu ya. Pengennya sih yang kayak 320 jangan-jangan 3 pintu 20 jendela. Iya. Bus dong. Ranger sebetulnya keren. Oh. Tapi Ranger yang terakhir ya. Iya. Double cab lah ibaratnya. Double cab juga sebetulnya oke sih. Iya. Gitu. Karena gue kan juga nggak pernah jalan jauh-jauh banget gitu. Jadi gue pikir dengan double cab aja sih sebetulnya cukup gitu. Cuman kan untuk dipakai di kota kadang-kadang
menyedihkannya adalah gede banget nih mobil gitu ya. Padahal kalau dipikir nggak gede-gede banget karena mobil ini juga hitungannya sama kayak Palisade atau apa kan sama gitu. Sama nggak bisa lihat Sudirman. Iya. Kita mesti lewat jalur lambat kan? Mesti dipikir, mesti di kiri kan? Iya betul. Nggak bisa di tengah dia. Ngomong-ngomong Palisade ya. Jadi ceritanya nih, Alkisah nih lewat tol. Itu kan mobil pakai diesel ya. Asik ya? Masya Allah, enak banget tuh. Gue cuman pas dia lewat, ya Allah itu mobil enak banget kayaknya. Iya, cakep ya. Waduh. Kayak Suburban gitu. Iya, jadi secara body gede, terus dia buat long trip, terus ya namanya mobil baru ya, suspensinya juga kelihatan masih enak banget. Terus secara tenaga, dieselnya Hyundai itu kan emang kuat banget kan? Iya. Klaimnya kan. Iya. Buduh. Dan juga ini apa? Halus. Iya ya. Halus. Dan apa namanya itu minim getaran banget, terus juga akselerasinya enak. Itu one day lah. Kalau celengan semarnya banyak loh. Iya. Memang mesinnya sih sama model tapi dengan bodi yang kayak gitu, mau diwarnain apa aja tuh mobil keren gitu. Hah? Bener. Gue liat putih aja keren banget. Iya, itu deh yang gue liat yang putih. Yang putih kan? Waduh. Kayaknya lampu belakangnya merah gitu Iya. nyala. Cakep banget ini mobil. Keren. Gue kejar tuh waktu itu. Gue jatuh keran. Main Max. Sama-sama putih. Gak mau orangnya. Saya banyak orang mas. Saya berdua. Mana ya? Iya. Tapi ya itu tadi ya, emang kadang-kadang kalau akhirnya kepikiran memilih mobil satu lagi, terus harus dengan kriteria-kriteria tertentu, itu jadi ribet banget. Ribet tuh dalam artian ya karena banyak yang dipikirin. Jadi kayaknya yang pilih mobil ribet sebetulnya. Iya. Sebetulnya gitu aja. Ribet aja. Iya. Tapi kalau mau nggak anti ribet, ya sebetulnya sih bisa juga pilih aja yang pasti-pasti gitu. Kalau mindsetnya tadinya, oh ininya kurang ini, ya enggak. Lu belinya bener-bener yang kepastiannya aja dulu. Udah sama keluarga pengennya apa gitu kan. Pas dia mobil ini bisa digunain untuk nganterin anak lu, atau nganterin istri lu, atau keluar kota, atau kemana aja, itu wajar ya. Bentuknya juga enak, beli aja gitu kan. Iya. Sama anak gua satu lagi yang cewek. Apa? Sukanya tuh bangkunya fabric. Iya lebih enak kayaknya ya. Bener deh. Gak suka kalau kulit. Kalau kulit ya. Menurut gue malah lebih asri gitu. Iya. Kalau bentuk Fabric ya. bahan fabric tuh kayaknya, apalagi dalamnya yang warnanya terang ya. Bener. Beige atau kayak coklat, brown apa gitu. Itu kena bangku-bangku warna fabrik tuh bagus loh. Iya, itu dia. Lu giniin juga kayaknya enak ya? gitu ya, adem gitu. Itu jadi salah satu Bener. salah satu kriteria yang memang harus diputuskan untuk misalnya gue harus memilih atau membeli mobil ground clearance tinggi. Iya. Ya keribetan itu tadi gitu kan. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Nah, jangan lupa juga nih biasanya buat Sobat Geber, kalau emang pengen ngobrolin atau pengen tahu tentang otomotif yang kalau dengerinnya sambil santai, Tuh. sambil minum soda. Ini soda gua. Nah, gitu kan ya. Jangan lupa nih, dengerin Geber Podcast di Audio Plus bagian dari RCTI Plus. Biar nggak ketinggalan update episode terbaru ya. Hanya di Audio Plus bagian dari RCTI Plus. Download langsung RCTI Plus, ada di App Store dan di Google Play. Oke? Ya udah, kita pamit dulu dan semoga gue akhirnya mendapatkan mobil ground clearance tinggi dengan kriteria-kriteria banyak tadi. Jadi gue nggak ribet-ribet lagi, ya. Biar nggak ribet, ya udah download dong Geber Podcast, ya kan? Pokoknya jangan ribet gitu aja. Betul. Anti ribet aja kalau milih mobil yang pasti-pasti aja. Betul. Dananya berapa? Dapatnya mobil apa? Keperluan keluarganya apa? Nah, itu dia. Aja. Penting ya. Dan yang penting nih, jangan pernah sampai nggak bayar pajak. Oh iya. Habis itu kedoyanan nggak bayar terus. Pasti mau jual pajak Oh iya. Tuh, jangan. Sama satu lagi, kalau mau beli mobil, lihat pajak per tahunnya. Nah, kalau kemahalan cuy, aduh ampun dah. Selesai. Iya. Selesai. Ya udah, Andri pamit dulu. Oke, Rizky pamit. Dan kita ketemu lagi di Geber Podcast berikutnya. Apa yang kita bahas, dengerin terus ya. Tentunya di RCTI Plus. Oke, download App Store dan Google Play. Groove, your audio entertainment universe.